Mari kita berdoa, Bapak dan Ibu. Kami bersyukur atas berkat Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Terlebih kesempatan untuk kami kembali belajar. Terima kasih untuk Pendeta Riani yang Tuhan mau pakai menjadi saluran berkat buat setiap kami. Dan biarlah setiap kami dituntun dalam penyertaan Roh Kudus. Kami siap, Tuhan tuntunlah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak. Dan kita ingin supaya anak-anak kita benar-benar menjadi anak yang tangguh, anak yang pemberani, dan kita sering ngomong sama mereka jangan takut. Apakah eh, perintah atau semangat atau perkataan jangan takut itu masih relevan ya untuk anak-anak yang kita dampingi? Nah, Karyani akan berbagi banyak hal dan semoga kesempatan ini bisa menjadi tempat di mana kita berbagi juga pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Karyani, silakan Karyani. Oke, makasih Kak Hendra. Em, Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu. Em, Senang sekali dengan Zoom ini kita bisa bertemu. Ada yang di Amerika, ada yang di Pengampon, ada yang di Jakarta, ada yang di Tulung Agung ya, atau di manapun Bapak Ibu berada, em, kita belajar bersama intinya. Nah, kenapa kita bikin grand parenting? Karena banyak kali ya Kak Hendra, Opa Oma ini justru yang diberi kesempatan indah oleh Tuhan untuk membesarkan cucu-cucunya. Jadi perlu juga dong kita belajar ya, sama seperti papa mama saya berusia 80-81 tahun juga tetap belajar. Wah, membanggakan dan mengharukan sekali. Sebab kita dilahirkan sebetulnya oleh Tuhan untuk sama-sama belajar. Pelajaran pertama yang saya pelajari, oh dari Batam juga ada, ya Pak. Em, Pelajaran pertama yang saya pelajari adalah setiap malam sebelum tidur itu katanya adalah masa di mana seorang anak atau bahkan bayi itu punya momen yang paling indah untuk membuka jendela hatinya. Jadi kalau malam-malam atau menjelang tidur, biasanya menjelang istirahat lah gitu ya, jendela hatinya tuh terbuka. Nah, pada waktu dia terbuka, dia siap untuk dimasukkan sesuatu yang membuat dia bisa ingat seumur hidup. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sebelum tidur itu pas lagi mau ngantuk-ngantuk dimarahin gitu ya karena dia rewel kepanasan atau kita ngoceh-ngoceh terus gitu ya dengan berbagai instruksi. Saya nggak tahu apakah efektivitas itu terjadi, tetapi dalam pengalaman dan dalam penelitian, hal-hal impresi yang menyenangkan itu yang lebih berguna. Nah, maka dari itu, salah satu yang paling cocok mereka alami adalah mereka mendengarkan lagu yang sangat merdu dan indah. Nah, lagu tadi yang kita nyanyikan bersama, Bapakku Datang Padamu, sampai membuat saya sangat terharu. Kenapa? Karena hampir setiap malam kalau saya menggendong anak saya sebelum tidur, kalau saya tidak ada rapat di gereja gitu ya, kalau ada rapat giliran suami saya. Nah, kalau saya punya kesempatan menggendong dia di malam hari sebelum tidur, itu lagu yang saya ulang-ulang. Jadi menariknya lagu yang berulang itu seperti firman Tuhan kan berulang-ulang ya. Lagu yang berulang itu membuat eh, anak itu bisa meresapi. Jadi itu lagu berulang pada menjelang tidur gitu ya. Dan lagu itu sangat membuat saya merasa tenang dan menenangkan anak yang nangis karena lagu itu begitu lembut. Nah, beda sama suami saya kalau menjelang malam anaknya didengerin lagu Mozart gitu ya, For Baby, Lullaby dan sebagainya. Jadilah anak kami anak yang menyukai seni gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu untuk pendahuluannya, tapi hari ini kita akan belajar sebuah tema gitu. Sebetulnya mengulik dan kita merenungkan tema ini gitu ya. Ketika seorang cucu atau seorang anak mengatakan dengan jujur, ini jarang sekali loh ada anak bisa ngomong kayak gini, "Opa, Oma, aku takut," gitu ya. "Aku takut." Nah, lalu
apa nih biasanya yang dilakukan oleh opa oma? Nah, shortcut atau cepetnya sih ngomongnya apa Bapak Ibu seperti ada dalam tulisan di samping ini. Jangan takut gitu ya. Itu paling gampang kayak malaikat Tuhan bertemu dengan Maria. Jangan takut. Malaikat Tuhan bertemu dengan para gembala. Jangan takut gitu. Nah, kita pikir kata itu cocok buat cucu-cucu kita. Pertanyaannya, apakah masih relevan nih? Apalagi semakin cucu kita atau anak kita remaja, pemuda. Aduh, Mam, aku takut nih ya. Gimana nih ya kalau dipecat kerja? Jangan takut, gitu ya. Aduh, Mam, aku takut nih. Gimana kalau aku menikah nggak punya anak? Jangan takut. Mam, aku takut nih. Atau Opa, aku takut nih. Opa, besok ada ulangan. Jangan takut, gitu. Nah, apakah kata itu relevan? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tebak-tebakan dulu. Bicara tentang jangan, pasangannya adalah harus gitu ya. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu harus atau enggak nih berdoa sebelum tidur? Silahkan. Yang mau menjawab atau yang ada di chat, harus enggak? Harus. Harus, Kak. Harus ya? Ya. Iya. Ada yang bisa bilang tidak harus? Banyaknya harus ya. Yang lain belum menjawab ya. Ada yang bilang enggak harus kok berdoa sebelum tidur gitu. Oke. Yang kedua, oh harus ya. Wah, ini jawabannya harus semua gitu ya. Jadi opa oma dan bapak ibu akan mengharuskan anaknya ya. Ayo harus doa sebelum tidur gitu ya. Jadi ini perintah yang nggak bisa diganggu gugat, ngantuk atau lapar atau udah capek gitu ya. Harus berdoa gitu ya. Yang kedua, saya belum jawab ya. Sebaiknya tidak takut. Kenapa Pak? Sebaiknya tidak takut. Baiknya tidak Sama takut. aja dengan jangan ya. Ya. Oke. Harus berdoa nggak Pak? Sebaiknya tidak harus berdoa, tapi baiknya berdoa. Gimana tuh? Kita Harus. mengerti kata jangan kan mestinya. Iya. Oke, saya paham jawabannya. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, Ya, harus atau tidak Pak cuci tangan sebelum makan atau gosok gigi sebelum tidur? Harus. 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 Harus ya. Oh, jadi Harus. Opa Oma akan mengharuskan cucunya kalau nginep di rumah gimana dong? Aduh, Nah, udah cuci tangan Ya belum? harus disiapin, sudah siapin. ngantuk. Karena Gimana Pak? karena sebelum ngantuk, Oma Oh, Opa sudah tahu. Kalau sudah ciri-ciri sudah mengantuk, Oma Opa sudah kasih tahu sebelum ngantuk, udah harus ah, sikat gigi, berdoa. Jangan lupa pipis. sama Pipis jangan lupa. Oke. Aduh, banyak sekali harus ya. Ini baru 3 loh. Aduh, ini kalau cucu yang nginep di rumah berarti 3 ya. Harus doa, harus cuci Ya, tangan sebelum makan, harus harus. gosok gigi gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak cucu kita yang nggak mau? Semakin diharuskan, semakin nggak mau. Banyak. Ada. Harus diberikan, dikasih cerita, dikasih perintah dan cerita bahwa kalau kamu nggak cuci tangan, nanti ada tikus, tangan kamu digigit. Waktu kamu tidur digigit atau ada kecoa, pasti dia takut. Harus cuci tangan dia. Aduh, Jadi jangan dipaksa, tetapi diberi satu motivasi, satu Hmm. cerita sama dia. Itu Nanti kalau cucunya udah mulai kritis ya Opah, dia nonton TV gini. ya. Opah, itu anak-anak yang di Palestina juga nggak bisa cuci tangan. Mereka berarti banyak tikus dan kecoanya dong. Gimana Opah Ya, jawabnya? karena di sana nggak ada air, udah susah air, Ya, sehingga mereka pakai abu, digosok pakai abu, sehingga bau ikannya itu hilang. Pakai pasir, karena di sana kan padang pasir, ya. jadi digosok pakai pasir sehingga hilang baunya. Nah, nggak ada tikus mati semua karena nggak ada makanan di sana. Berarti Opah, kalau aku main pasir di pantai, aku nggak usah dong cuci tangan. Kan pasirnya bisa bikin bersih tanganku. Gimana Opah? Ya, lain main di pasir di pantai dengan pasir di gurun pasir itu tidak sama.
Pasir di pantai itu ada airnya dan kamu gak akan bau apa-apa karena sudah tercuci dengan air laut. Kalau di pasir di gurun pasir padang pasir itu lain. Jadi Oke. itu ada pasirnya. Oke, Itu. Jadi, Opa pokoknya nggak mau tahu Opa katanya. Pokoknya aku nggak mau cuci tangan, gitu ya. Nah, apa yang Opa akan lakukan? nggak boleh karena nanti kamu menyesal. Coba kalau kamu punya tangan sudah digigit tikus, ya, jadi luka, kena air nanti mau makan lagi berikut, kamu Oke. akan perih rasanya. Kemarin aku nggak cuci tangan, nggak digigit tikus kok Opa. Gimana Ya, yo? barangkali ya di rumah kamu mungkin Ya, kebetulan tikusnya. oke. Terima kasih Pak Albert. Ya, terima kasih Pak Albert. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah cucu kita dan anak kita akan terus ngomong. Ya, ya, Dibandingkan dengan zaman Bapak Ibu, Opa Oma, ya, waktu betul. kecil. Kebayang ya, waktu kita masih kecil tuh pokoknya harus cuci tangan. Kalau enggak, langsung cuci tangan dah karena takut sama papa mamahnya. Tapi yang Ya, sekarang cucu-cucu kan nggak mau takut sama opa omanya, nggak mau takut, ya, nggak mau cuci tangan. Nah, saya lanjutkan presentasi saya ya Pak. Saya lanjutkan ya, presentasi saya dulu. Oke, ya, Bapak Ibu, ada dua hal yang seringkali dilakukan di dalam dunia parenting. Yaitu yang pertama, kita mengatakan pada anak atau cucu kita, kamu tuh nggak mampu, kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu. Opa sama Oma nih yang lebih tahu. Makan asam garam hidup. Opa tahu kalau nggak cuci tangan digigit tikus. Oma tahu kalau nggak cuci tangan ada kecoa. Opa tahu kalau nggak berdoa nggak diberkati gitu ya. Kita sendiri merasa bahwa kita ini mampu ngerti dan tahu. Sementara anak-anak kita atau cucu-cucu kita nggak mampu, nggak tahu, enggak bisa, enggak punya pengalaman. Nah, ini nih, kita berpikir bahwa rasa sayang kita berarti satu-satunya cara adalah menolong atau menasehati anak. Atau yang lebih parah adalah memaksa anak untuk melakukan apa yang kita pikir baik. Padahal anak cucu kita perlu belajar, Bapak Ibu. Kalau anak cucu kita perlu belajar kan macam-macam ya caranya. Nah, cara yang sekarang diberikan kesempatan di dunia pendidikan adalah bukan dengan mengharuskan. Kata harus itu perlu ditaruh di lemari aja dah gitu ya. Ada cara lain yang membuat anak-anak dan cucu kita mau melakukan apa yang kita pikir baik. Tapi kasih kesempatan anak cucu kita untuk belajar dari pengalamannya sendiri. Ini memang tidak mudah. Nah, tapi ini cara jalan keluar untuk membuat anak cucu kita yang tadinya berontak, yang nggak mau denger, yang tutup kuping, yang susah taat, yang mau-maunya sendiri, bisa belajar sesuatu dari opa dan omanya. Itu sebabnya kita sama-sama belajar. Jadi yang pertama kita perlu singkirin nih, berpikir bahwa oh kamu paling nggak bisa, kamu nggak tahu, kamu nggak pengalaman, kamu nggak ngerti. Jadi opa dan oma nih lebih ngerti, lebih tahu, lebih bisa, lebih mahir gitu ya. Nah kalau berpikir seperti itu, nanti cucu-cucu semakin menjauh dari kita, semakin nggak mau denger. Kenapa? Karena mereka belajar sejak kecil, saya tahu. Saya tahu. Bahkan anak-anak umur 3 tahun lebih tahu buka gadget daripada opa omanya. Berarti dia ada yang lebih tahu dong dari opa oma. Nah, jadi berpikir bahwa mereka tidak mampu atau tidak bisa, itu menghambat relasi kita dengan anak cucu kita. Karena kita berpikir kita yang paling tahu, mereka yang nggak tahu. Padahal kita bisa belajar sama-sama nih. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, banyak opa oma atau orang tua yang berpikir anak-anak dan cucu harus melakukan apa yang opa oma dan orang tua pikir itu baik.
Jadi ini anak nih paling nggak denger nih, paling nakal nih, paling nggak taat nih gitu ya. Kita menghakimi anak cucu kita sehingga semakin kita menghakimi, semakin kita ingin mengatur atau mengontrol. Susu diminum, jangan lupa berdoa. Nanti kayak orang Farisi bertemu dengan orang Yahudi. Wah, harus ada 1000 Taurat, ada 1000 aturan, sehingga mereka harus mengikuti semuanya. Kalau enggak dihukum, kalau enggak nanti ada akibatnya. Nah, tapi di zaman ini, kalau kita masih memberikan instruksi kepada anak, nanti mereka akan kita bentuk menjadi robot-robot instruksi. Oh, yang saya mau kalau ambil gelas dari sini ke situ, taruhnya. Habis minum, taruh situ. Anduk dijemur. Akhirnya setiap hari dia hanya mengikuti seperti mesin. Ikutin sesuai aturan atau standar operation prosedur yang ada di dalam rumah ini. Nah, biasanya semakin menjadi robot instruksi, semakin perasaannya itu menjadi tumpul. Gak bisa tuh dia bilang, "Opa, aku takut." Udah gak ada rasa takut. Padahal takut itu perlu loh, Bapak Ibu. Takut dibutuhkan supaya kita tahu ada bahaya. Takut dibutuhkan sebagai cara kita bisa juga bertemu dengan Tuhan. Bayangin kalau orang gak pernah takut, dia gak akan bilang, "Tuhan, aku takut, tolong aku." Gak akan. Aku gak takut, dan muncullah anak-anak sekarang yang tidak takut. Tidak takut sama orang tua, tidak takut dihukum, tidak takut dipukul. Kenapa? Kalau berani pukul saya, nanti saya lapor polisi. Kalau berani marahin saya, nanti saya lapor ke yang berwajib. Tidak takut. Dunia ini akan menghasilkan anak-anak robot instruksi yang tidak takut, tidak sedih, tidak punya rasa senang, tapi yang ada adalah semua mengikuti aturan yang ada. Karena apa? Karena orang tua atau opa oma berpikir, ya sudah, lakukan aja, nggak usah mikir, lakukan itu udah baik gitu ya. Sehingga dia nggak mikir, kenapa ya saya mesti cuci tangan ya. Nah, jadi terima kasih untuk clue-nya Pak Albert, itu perlu diskusi, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Jadi ketika akibatnya nih ya, ketika dia jadi robot instruksi, saat harus mengambil keputusan, mau nggak mau kan, semakin tambah usia dia harus mengambil keputusan sendiri. Semakin dia tidak sadar bagaimana cara mengambil keputusan dan nggak sadar akibat dari keputusan itu. Maka muncullah anak-anak yang nggak apa-apalah seks di luar nikah itu. Paling nanti cerai, paling ya nikah, paling nanti gitu. Jadi kayak menggampangkan sekali hidup. Kenapa? Karena nanti kalau saya ngalamin sesuatu yang sulit, nanti kan ada papa mama yang tolong, gitu kan. Atau kalau saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ya gampang lah, nanti juga gitu. Atau yang ekstrim lainnya, ketika mereka mengalami sesuatu yang sulit, udah tuh mudah sekali di sosial media, mau mati rasanya. Saya sering kali mendapati itu sosial media, anak-anak pemuda dan remaja, yang muncullah anak-anak yang di sosial media, anak-anak remaja dan pemuda yang sangat mudah sekali putus asa sehingga akhirnya ingin mati saja. Dan sangat laku psikolog dan psikiatri di zaman ini. Karena apa? Karena mereka nggak tahu cara lain. Saya harus melakukan ini atau saya mati kalau saya nggak mau. Nah, ini banyak terjadi di dunia konseling, anak-anak yang terpaksa melakukan sesuatu karena dia robot instruksi. Kalau tidak melakukan, dia tidak bisa tanggung akibatnya. Dan itu sebabnya lebih baik mati saja. Nah, itu sebabnya dunia parenting berpikir bagaimana caranya menolong mereka supaya khususnya anak-anak tidak cepat-cepat shortcut. Udah deh, saya mati aja, saya putus sekolah aja, saya keluar dari kerjaan. Banyak sekali anak-anak yang sering kali keluar dari kerjaan, didesak oleh atasan, keluar. Nggak suka dengan rekan kerja, keluar. Ada 1000 perusahaan lain yang akan terima saya. Buat apa saya bertahan di sini? Atau yang kemungkinan lainnya, ada 1000 cara untuk mati dan mengakhiri hidup, gitu ya. Sehingga orang tua dan opa oma semakin tidak berdaya.
tinggal tunggu waktu kapan anak-anak dan cucu kita berontak dari menjadi robot instruksi. Nah, Bapak Ibu, memang betul di dalam dunia parenting ada tahapannya. 0 sampai 5 tahun kita perlu ajak dia disiplin. 6 sampai 12 kita latih mereka gitu ya. Oh, udah disiplin sikat gigi, gimana caranya membereskan kamar mandi, di training lagi. Umur 13 kita coaching dengan bertanya-tanya. Umur 17 baru kita menjadi sahabat. Nah, tapi cara disiplin dan training nih di 0 sampai 12 tahun itu bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan memerintah atau melarang, bukan dengan mengharuskan atau menghukum, tapi bisa dengan cara coaching. Nah, kita nggak pelajari coaching hari ini, tapi ini adalah solusi bagaimana kita nggak mudah sekali mengatakan harus dan jangan. Karena itu hanya sebuah instruksi yang membuat anak akhirnya menjadi robot instruksi. Nah, gimana sih jalan keluarnya supaya mereka tetap melakukan hal baik? Ada nih. Jadi, robot instruksi, kita perlu tahu dulu kenapa. Kan saya juga nggak mau menginstruksikan Bapak Ibu untuk stop mengatakan jangan dan harus. Bukan. Kita perlu tahu dulu kenapa robot instruksi itu tidak efektif di zaman ini. Menghasilkan anak cucu yang memberontak, ingin mati rasanya, atau akhirnya bertekad ketika saya dewasa saya akan tinggalkan rumah. Nggak peduli apa kata orang tua saya punya uang sendiri, saya ingin hidup mandiri, dan saya nggak butuh orang tua saya. Gitu ya. Jadi dengan kemarahan ya mereka mengatakannya. Nah begini ceritanya, di zaman dunia kita masih penjajahan, saya kira ada Bapak Ibu, Opa Oma yang ada di zaman itu ya, tahun 40-an. Nah, penjajahan itu kan punya ciri, yaitu mengekang. Setelah penjajah pergi, gitu ya, dunia pendidikan tetap diteruskan hasil dari jajahan, yaitu yang disebut pendidikan postkolonial, khususnya di Indonesia, gitu ya. Pendidikan post atau pasca kolonialisme di Indonesia masih meniru para penjajah, beda sama pendidikan postkolonial di luar. Mereka berjuang untuk ayo kita keluar dari dunia penjajahan, dan hasilnya mereka membuat dunia pendidikan menjadi baru, menjadi diperbaharui, menjadi berubah. Nah, di Indonesia pendidikan postkolonialnya masih mengikuti penjajahan. Seperti apa sih dunia penjajahan itu? Pendidikan penjajahan punya prinsip, yaitu ini, orang tua, opa oma, para guru itu punya powerful. Saya pernah mendengar satu opa oma gitu ya, yang bilang sama menantunya. Jadi waktu itu anaknya meninggal, lalu menantunya masih tinggal bersama dan punya anak-anak gitu ya. Nah, si opa bilang gini, saya tuh sebetulnya punya uang banyak loh untuk memberikan kepada cucu-cucu saya. Sehingga cucu-cucu saya pasti walaupun bapaknya udah meninggal, tapi tetap bisa sekolah, mau S1, mau S2, ada saya duitnya. Tapi saya nggak mau kasih sekarang, karena anak cucu-cucunya masih kecil. Loh kenapa nggak mau kasih sekarang gitu kan ya? Ternyata dia bilang karena nanti saya nggak punya power. Nah inilah. Banyak kali orang berpikir power itu dimiliki saat orang punya uang. Dan memang kenyataannya power dimiliki saat orang punya uang. Sehingga itulah yang diteruskan dalam pendidikan pasca kolonialisme akibat mengikuti pendidikan kolonialisme. Dengan berpikir bahwa opa oma orang tua, guru, bos gitu ya, adalah orang-orang yang powerful. Saya lebih tahu, saya lebih berkuasa, saya lebih bisa memprovide atau memenuhi kebutuhan, sehingga akhirnya itu sangat menekan. Menekan siapa? Menekan anak-anak, anak didik, bahkan cucu-cucu.
Karena apa? Kita nganggapnya kamu nggak tahu, kamu bergantung pada orang tua, guru, dan opa oma, dan kamu itu cuman orang yang belajar follow. Ikut aja ikut. Pokoknya orang tua bilang apa ikut. Nanti kalau udah besar, nah jadi orang tua yang suruh anak-anaknya juga ikut lagi. Nah ini kan mewariskan pendidikan kolonialisme namanya. Seperti apa pendidikan kolonialisme? Nah, pendidikan kolonialisme itu tadi ada yang powerful, ada yang powerless. Lalu dimasukkan dalam dunia teologi. Yang powerful itu adalah ayah atau suami. Yang powerless itu adalah istri. Yang lebih powerless adalah anak. Apalagi cucu gitu ya. Apalagi kalau saya masih punya uang, masih punya harta, masih punya materi, masih punya orang-orang yang bisa mengikuti instruksi saya. Nah, kalau ini terjadi terus, muncullah orang-orang powerless yang memberontak. Benar kan? Opa, oma, bapak, ibu yang sangat keras dengan anaknya atau cucunya, nanti cucu-cucu anak-anak seperti daerah jajahan memberontak. Nggak mau, saya nggak mau ikut gitu ya. Terus dia berontak, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menurut kita kurang ajar. Ini anak kok kurang ajar ya. Belum aja dewasa, udah ngelawan gitu ya. Karena prinsip kita powerful dan powerless. Jadi anak cucu nggak boleh ngelawan. Jadi kalau udah mulai, yang tadi saya bilang kan, ke Pak Albert, Opa saya mah nggak mau cuci tangan. Kata Opa kan cuci tangan itu nanti ada tikus, ada kecoa, ada semut gitu ya. Enggak, 10 kali saya nggak cuci tangan juga nggak digigit sama tikus gitu kan. Nah muncul tuh pikiran untuk memberontak. Kenapa? Karena sistem pendidikan yang kita lakukan masih powerful powerless. Pendidikan kolonialisme. Ini ada seringkali saya kalau ngomong itu banyak orang tersinggung Bapak Ibu. Tapi sebetulnya bukan mau menyinggung, mau mengajak kita untuk berpikir bersama, kita perlu keluar dari sistem pendidikan ini. Nah, apa sih cirinya? Satu, ini biasa nih, pendidikan kolonialisme powerful powerless dilakukan dengan membandingkan. Jadi ngapain sih bandingin? Ini nih ya, ini anak nih pinter nih, kalau yang ini kurang. Kita nggak pakai kata bodoh mungkin. Kalau zaman 30-40 tahun yang lalu saya masih punya pengalaman ada orang tua yang bodoh-bodohin saya. Goblok bodoh gitu ya. Sekarang nggak berani gitu ya. Kenapa? Nanti ditegur orang tuanya atau opa omanya. Tapi kita cenderung membandingkan. Ini anak lebih pintar daripada ini. Ini anak lebih ganteng daripada ini. Ini anak lebih nurut daripada ini. Ini lebih nakal daripada yang kakaknya gitu ya. Membandingkan baik dan nakal, pintar dan bodoh. Opa oma, bapak ibu yang mempermalukan dan merendahkan anak cucunya. Misalnya, oma perhatiin ya, kamu makan terus, nanti tambah gemuk loh. Atau menurut opa kayaknya kamu lebih besar daripada kakakmu. Nah, udah membandingkan, mempermalukan. Namanya body shaming. Ini terjadi tuh. Anak saya kalau di gereja bapak ibu udah nggak mau tuh. Saya nggak mau ketemu katanya sama bapak ibu khususnya atau opa oma. Kenapa? Selalu dibilang setiap kali ketemu nggak ada kata-kata lain kecuali body shaming, mempermalukan tubuh. Sekarang banyak jerawat ya dek, gitu. Atau mamahnya kok sama anaknya gedean sama anaknya, gitu kan ya. Atau gemukannya sekarang kamu tambah besar ya. Wah, rupanya makmur banyak makan gitu ya. Aduh, Bapak Ibu, itu yang bikin orang mau bunuh diri loh. Alasan ketiga, kenapa orang Asia pengen bunuh diri? Alasan ketiganya adalah body shaming. Body shaming. Dipermalukan. Itu kena mental, makanya mau bunuh diri gitu. Jadi mulai hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi lebih baik gitu kan ya. Dengan tidak membandingkan, menghindari untuk mempermalukan, sehingga kita membuat anak-anak dan cucu kita lebih sehat secara emosi dan mental, dan kita keluar dari pendidikan kolonialisme. Yang ketiga, ada juga nih guru, orang tua, papa mama,
opa oma yang menilai, menghakimi atau melabeling. Ini kan ciri penjajah ya, menghakimi, nggak taat, masuk penjara, nggak pakai seragam, keluar, gitu ya, menghakimi, menilai. Kita bilang itu mendisiplin kok. No. Mendisiplin tidak satu-satunya cara dengan cara seperti itu. Ada cara lain kok. Ada cara lain mendisiplin, bukan dengan membandingkan, mempermalukan, menilai, melabeling, menghakimi, dengan membuat mereka merasa malu di depan orang lain. Nah, ciri lain, menghukum, time out, rotan, memberi banyak aturan atau larangan. Wah, semakin menjajah, semakin memberikan aturan dan larangan. Dengar kata mama, dengar kata oma. Apa kata papa? Apa kata opa tadi? Ikutin. Bahkan kita bilang, ikutin opa ngomong apa. Lah, semuanya mesti diikutin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini perlu direvolusi lah ya? Saya sebutnya revolusi grandparenting. Karena roda pendidikan berputar mengikuti arus dan kita nggak bisa membendung. Nah, model pendidikan seperti ini, seorang ahli bilang, namanya Paulo Freire, mengatakan the banking concept of education. Jadi konsep menabung kita pikir nih ya, dengan kita ngomong banyak-banyak pas jendela hatinya belum kebuka aja kita udah nabung, apalagi jendela hatinya kebuka. Nah, inilah masalahnya. Kalau kita terus menabung dengan model pendidikan, menggunakan model pendidikan menabung seperti ini, anak-anak nggak akan buka jendela hatinya. Mau tidur pun mereka nggak akan buka. Seperti apa model pendidikan konsep menabung? Bank, orang tua berpikir yang baik, orang tua mengatakan yang menurutnya baik dan benar, orang tua suruh mereka melakukan, dengan anak mengikuti, dan ini menjadi kebiasaan. Kita pikir ini terbaik, nggak ada cara lain. This is the best. Nah, yang dilakukan begini nih, yang namanya banking concept ya, bank concept. Dengar, simpan baik-baik, ikutin, dan terus lakukan. Nah, Bapak Ibu, banking concept of education, the banking concept of education membuat anak-anak cuman tahu satu hal. Nasihat orang dewasa dengerin, percaya aja dan taat, lalu seragamkan. Kalau papa begini, kamu begitu. Kalau oma begini, kamu ikutin begitu. Tapi hasilnya apa? Hasilnya anak bisa jadi berontak. Atau menjadi peniru yang tidak kreatif, merasa bersalah kalau keluar aturan, dan menyalahkan orang yang nggak bisa ikut. Ini yang lebih parah, menyalahkan. Emosi banget, gitu ya. Jadi ada ekstrim yang berbeda ya. Satu ekstrim dia berontak, dia nggak mau ikutin aturan, atau ekstrim lain, dia marah, dia menyalahkan orang-orang yang nggak sesuai aturan di rumahnya. Aku nggak suka mami sekolah di sekolah ini. Kenapa? Mereka asal rebut aja, gitu. Marah. Bukannya boleh merebut mainan atau alat tulis, bukannya boleh ya. Tetapi dia sangat marah ketika orang merebut mainan atau alat tulisnya. Nggak punya cara lain. Marah atau berontak. Nah, ini kan masuk ke emosi ya. Kenapa? Karena semua pengalaman impresi mengakibatkan emosi bergejolak. Nah, Bapak Ibu kita nonton dulu ya. Ini ada film. Apakah suaranya terdengar? Belum, Kak. Ya, kita ulangi lagi supaya suaranya terdengar. Jadi ini cerita pakai bahasa Inggris tentang seorang anak yang masuk ke dalam sekolah, tetapi diharuskan menggambar bunga itu merah dan daun itu hijau. Sampai dimarahin sama gurunya. Oke. The little boy went first day of school. He got his crayons and he started to draw. He put colors all over the paper. Fall colors was what he saw. And the teacher said, "What you doing, young man?" "I'm painting flowers," he said. She said, "It's not the time for art, young man. And anyway, flowers are green and red. There's a time for everything, young man. A way it should be done.
You got to show concern for everyone else, for you're not the only one. And she said, flowers for that young man, green leaves for green. There's no need to see flowers any other way, the way they always have been seen. But the little boy said, there are so many colors in the rainbow, so many colors in the morning sun, so many colors in the flower, and I see everyone. Well, the teacher said, you're sassy, there's ways that things should be, and you'll paint flowers the way they are. So repeat after me. And she said, flowers are ready on the back, green leaves for green. There's no need to see flowers any other way than the way they always have been seen. But the little boy said again, there are so many colors in the rainbow, so many colors in the morning sun, so many colors in the flower, and I see everyone. Nah, jadi tadi dia berargumen sama sama gurunya. Loh, di taman itu kan banyak bunga, Bu. Kenapa jadi harus merah dan daunnya hijau? Nah, karena dia melawan, maka si gurunya ini menghukum dia ke pojokan. Jadi dia harus mengingat bahwa bunga itu merah dan daun itu hijau. Akhirnya dia dihukum ya. Nah, udah setelah dia dihukum, akhirnya dia mulai berpikir, oh ya udah, aku harus pikir bahwa bunga merah dan daun itu hijau. Nah, masalahnya ketika dia dihukum harus ngomong gitu ya. Dia harus melupakan bahwa bunga itu macam-macam, semua harus merah. Nah, ini kan gambarnya kan ya. Of course time went by like it always does. They moved to another town. Oke. Akhirnya dia pindah ke daerah yang Of course time went by like it always does. They moved to another town. And the little boy went to another school. This is what he found. The teacher there was smiling. She said, painting should be fun. And there are so many colors in a flower, so let's use every one. But that little boy painted flowers in neat rows of green and red. And when the teacher asked him why, this is what he said. And he said, flowers are red and green leaves are green. There's no need to see flowers any other way than the way they always have been seen. But there still must be a way to have our children say, there are so many colors in the rainbow, so many colors in the morning sun, so many colors in the flower, and I see everyone. Betapa ironisnya hidup, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Akhirnya anak itu ketika pindah sekolah disuruh menggambar, ya dia takut kan dihukum. Maka dia hanya bisa menggambar bunga merah dan daun hijau. Kenapa? Karena harus begitu kata guru lamanya gitu. Nah, kebayang power atau kekuatan dari pendidikan kolonialisme adalah anak-anak mengikuti hanya seperti pattern atau bentuk yang diharuskan. Dan muncullah anak-anak Kristen yang cuma tahu, ini dalam katekisasi atau bina prabaptis, cuma tahu bagaimana cara membuat anak-anakmu nanti spiritualitasnya bertumbuh sebagai seorang pengikut Kristus setelah dibaptis. Orang tua cuma jawab gampang. Baca kitab suci, doa tiap hari, tambah sekolah minggu lah kalau sempat atau kalau nggak ngantuk gitu ya. Cuman 3 hal itu aja yang dia tahu. Kenapa? Karena itu yang kita indoktrinasi setiap kali. Baca Alkitab, doa, ke sekolah minggu.
Dan semakin hari semakin sedikit anak-anak yang melakukan 3 kewajiban itu. Lalu apa dong? Nanti kita diskusi ya. Nah, bukan berarti nggak mengizinkan atau kita nggak memberi kesempatan mereka untuk membaca firman. Bukan begitu caranya. Jadi ini bicara cara Bapak Ibu. Esensi atau kontennya kita tahu. Anak perlu punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Anak perlu berada di dalam komunitas imannya. Nanti di sesi 4, 2 minggu yang akan datang, kita akan belajar faith languages atau bahasa-bahasa iman gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu anak perlu tahu bagaimana hidup menjadi dekat dengan Tuhan. Itu saya setuju. Tapi bukan dengan cara mengharuskan sekarang doa. Kalau nggak berdoa, nggak tidur. Misalnya gitu ya. Nah, itu model-model cara kolonialisme. Seperti yang tadi ibu itu bilang. Nah, cara berpikirnya juga seperti guru tadi bilang, nggak, kamu harus ikut aturan ibu. Karena itu yang paling baik dan itu yang bagus. Gitu, yang benar. Nah, ini kan bahaya kalau anak sekarang masih diperlakukan seperti itu, yaitu bisa berontak atau dia shortcut. Udah deh, saya nggak mau hidup aja deh. Nggak enak hidup juga gitu ya. Banyak aturan. Nah, apa sumbangsi pendidikan dan parenting? Ini sebetulnya Robert Fulghum mengatakan, menganjurkan pada kita, salah satunya adalah jangan takut anak-anak kita tuh nggak dengerin kita. Kenapa? Karena pendidikan yang paling powerful, pendidikan yang sangat berpengaruh buat anak justru adalah ketika mereka melihat kita, menyaksikan kita, dan merasakan hasil kerja kita. Sederhana sekali ya Bapak Ibu. Opa oma saya, jadi saya ingat opa oma saya udah meninggal. Opa oma saya tuh suka kumpulin anak cucu mantunya itu ke rumahnya kalau hari Natal itu bagi-bagi kado. Bagi-bagi kado ya. Sederhana kan? Tapi bikin seneng. Saya nggak tahu apakah mereka mengharuskan. Tapi yang pasti itu menyenangkan. Nah, pengalaman menyenangkan tuh penuh impresi, diingat, dan termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan. Itu cuma 2 itu yang diingat. Nah, yang diingat oleh saya adalah kalau Natal bagi-bagi kado, maka saya senang sekali itu bagi-bagi kado sebelum Krismon atau sebelum pandemi gitu ya. Jadi bagi aja supaya orang happy gitu ya di masa Natal. Nah, gereja ternyata meneruskan tradisi itu ya dengan bagi-bagi kado ke karyawan, bagi-bagi kado ke siapapun yang dia senang gitu ya. Nah, itu sebuah pendidikan yang namanya covered message atau pesan yang tersembunyi. Nah, Fulghum mengajak kita untuk yang paling penting tuh pendidikan tuh yang paling tersembunyi, yang tidak terlihat, tidak didengar oleh kata-kata, tapi bisa dilihat oleh mata. Nah, itu salah satunya bagi-bagi kado. Salah 2-nya adalah, jadi oma saya tuh paling suka asinan, Bapak Ibu. Jadi kalau dia masak setiap kali ada party di dalam rumahnya, dia bikin asinan sendiri gitu ya. Saya cuma lagi mikir-mikir kenapa saya umur segini tuh suka banget asinan ya. Oh, ternyata saya tuh sering dikasih asinan enak oleh oma saya. Itu covered message. Pesan yang tersembunyi, tapi itu dibagikan dan diteruskan. Nah, itu baru makanan, baru berupa bagi-bagi hadiah. Bagaimana nanti dunia spiritualitas juga mengajak kita untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan sehingga cucu-cucu kita lihat opa-omanya begitu. Saya mau kayak gitu. Opa omanya ramah, saya ikut ramah. Opa omanya sebelum tidur, aduh pengen dulu ngobrol sama Tuhan gitu ya. Ayo kita ngobrol sama Tuhan dulu. Nah, itu kan lebih menyenangkan dibandingkan doa dulu. Duduk. Nggak boleh tidur-tiduran kalau doa gitu ya. Padahal waktu kita di ICU atau di rumah sakit atau kita tidak berdaya, kita juga berdoa sambil tidur kan. Jadi bukan tidur atau duduk ya yang paling penting. Tapi hati yang dekat dengan Tuhan kan yang kita mau ajarkan. Nah, jadi apa yang itu sumbangsi dunia pendidikan dan parenting gitu ya. Nah, jadi adakah cara lain? Nah, ini tadi sudah dalam diskusi gitu ya. Kita sudah mendengar bagaimana
reasoning, jadi Pak Albert tadi berusaha reasoning sama saya, memberikan alasan berarti ya. Memberikan alasan kalau kepanjangan nggak mau didengerin Bapak Ibu. Jadi cukup satu kalimat. Kalau udah 2-3 kalimat, anak sekarang itu kan banyak main gadget. Main gadget itu kan hitungannya detik. Jadi kalau kita jelasin lebih daripada gadget bergerak, itu mereka tinggalin kita. Mungkin mukanya ada depan kita, tapi telinganya udah ditutup buat dia. Nah, jadi reasoning atau memberikan alasan itu satu cara yang lebih efektif dibandingkan memerintah. Nah, memberi alasan itu berarti bukan memerintah atau larangan. Dek, tahu nggak? Kalau nggak sikat gigi ya, itu bakterinya dia party di dalam gigi kamu, gitu ya. Udah satu kalimat aja. Maka kita perlu pikir nih, apa satu kalimat yang tidak terlalu panjang yang membuat anak termotivasi untuk melakukan yang baik dengan keputusan mereka sendiri. Jadi prinsipnya adalah mengambil keputusan sendiri. Kenapa? Karena kalau keputusannya disuruh, itu robot instruksi. Kalau keputusan dari dalam hati, itu berarti impresi yang membawa sebuah pengalaman yang akan berbekas lebih panjang waktunya atau lebih panjang manfaatnya, efektivitasnya. Jadi kasih reason ya, alasan. Yang kedua, jadi anak-anak yang kreatif Bapak Ibu tidak suka melakukan instruksi. Karena mereka punya cara sendiri yang kreatif, anak dan cucu yang kreatif. Maka Bapak Ibu perlu mengajak mereka memilih dengan alasan yang sudah kita berikan. Jadi reasoning terlebih dahulu, lalu berikan choices. Mau sikat gigi oma yang sikatin supaya bakteri, pakai supaya ya, supaya bakterinya pergi, atau kamu bisa sendiri sikat gigi, ngusir bakterinya. Nah, itu choices gitu ya. Bukan dengan keharusan. Jadi pilihan membuat anak cucu kita belajar berpikir. Sampai dia remaja juga kita bisa ngomong choices dan reasoning. Misalnya, Mami aku ada party, atau Oma aku ada party. Oke. Mau pergi sampai malam, ditungguin sama opa oma, kan lucu banget ya, party ditungguin opa oma gitu ya. Atau mau pulang lebih pagi, lebih sorean, tapi pulang sendiri nanti sama teman-teman gitu ya. Jadi choices dan reasoning itu saling melengkapi dan perlu dilakukan sejak kecil. Jadi kalau udah remaja, berontaknya lebih banyak. Nggak mau dua-duanya. Bisa kan dia ngomong seperti itu. Tapi kalau dia masih TK, SD, dia hanya terpaku pikirannya pada choices atau pada pilihannya saja. Nah, yang ketiga, betul seperti tadi ada Bapak yang mengatakan storytelling diceritain dulu. Tapi Bapak Ibu, storytelling hanya berlaku ketika anak atau cucu kita itu masih jendela hatinya dibuka untuk kita. Artinya, kita lihat nih dari body language-nya. Dia siap denger atau enggak? Karena tubuh dia bisa menjawab covered message, apakah dia mau mendengarkan opa omanya atau papa mamanya atau tidak. Nah, kalau dia tidak mau mendengarkan, maka percuma kita storytelling banyak-banyak. Storytelling kepada anak dan cucu bukan sesi curhat, karena kita akan ditinggalkan oleh mereka. Storytelling kepada anak cucu adalah metode atau cara agar mereka mau mendengarkan hal baik yang kita mau pesankan. Jadi storytellingnya juga nggak boleh banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita dengerin radio tuh storytelling setengah jam gitu ya, sama iklan, kita duduk tuh baik-baik gitu ya, dengerin tuh film tuh cerita gitu ya, aduh jagoannya mati nih sebentar lagi nih gitu, kita dengerin tuh. Tapi kalau anak sekarang konsentrasinya tidak terlalu panjang untuk mendengar storytelling, kalau itu tidak semenarik tayangan internet yang mereka lihat atau saksikan.
Jadi kita perlu semenarik mungkin, entah melalui alat peraga atau intonasi suara, supaya mereka mau dengarkan storytelling kita. Dan storytelling bukan sesi curhat sekali lagi. Storytelling adalah cara kita menyatakan pesan kita. Jadi misalnya gini, dek, tahu nggak dek? Oma ini, ya kita storytelling nih ya, punya pesan. Bapak Ibu nanti tangkap pesannya apa? Dek, Oma dek, kalau malam itu suka takut kalau mimpi buruk. Kenapa? Karena di mimpi buruk itu nggak bisa keluar dari mimpi buruk itu. Waduh, tiba-tiba ada orang jahat atau setan di depan gitu. Gimana cara keluarnya? Nah itu kan membuat mereka kayak, oh ya Oma, gimana caranya ya kalau mimpi buruk kayak gitu? Nah biasanya tuh Oma kedinginan, makanya Oma mimpi buruk terus teriak-teriak gitu ya. Nah tapi ya satu nih yang Oma ingat, kalau mimpi buruk, Oma langsung panggil dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Wah biasanya melek tuh, mimpi buruknya hilang. Nah, tapi sebelum itu terjadi, maka Oma tuh doa dulu, Tuhan, tolong supaya malam ini tidur nyenyak, nggak bangun-bangun, nggak mimpi buruk, gitu ya. Ya udah, besok paginya itu pasti bangunnya lebih seger, nggak ada mimpi buruk, enak tidurnya. Nah, kamu mau pilih yang mana? Mau minta Tuhan jagain supaya mimpinya indah, gitu. Tuhan beri mimpi indah, jangan mimpi buruk, gitu ya. Atau ya udah tidur-tidur aja dah. Ya terserah kalau anaknya bilang, cucunya bilang, nggak apa-apa Oma, aku pengen tahu tuh mimpi yang ada setan-setannya gimana, bisa gitu ya. Ya nggak apa-apa, dijalanin. Nanti sekali, dua kali, pasti kan nggak enak kan? Nah kita doakan bersama, yuk kita doa yuk gitu ya. Supaya nggak mimpi buruk lagi gitu. Seperti yang kamu alami 2 hari yang lalu. Sampai bangun tidur nangis-nangis, sekolah nggak seger gitu. Nah itu yang kita lakukan. Reasoning, apa tadi? Reasoning, ada 3. Reasoning, choices, dan storytelling. Jadi storytelling bercerita menginspirasi. Dan yang terakhir, bukan terakhir ya, keempat adalah questioning. Jadi Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita ubah kalimat seru ya, perintah, larangan, ajaran, dengan kalimat tanya. Oke, questioning itu bertanya atau coaching, membuat anak atau cucu menemukan jawabannya sendiri. Yuk kita latihan sebentar ya sebelum kita akhiri. Oke, Bapak Ibu yang mau ikut latihan bisa buka unmute, bisa juga tulis di chat gitu ya. Kalau saya bilang begini, dan questioningnya itu bukan dengan jawaban ya atau tidak ya Bapak Ibu, bikin jawaban yang pertanyaan yang membuat anak atau cucu menjawab bukan ya atau tidak. Contoh, perintahnya kamu harus makan buah gitu ya. Harus makan buah. Mari kita ubah menjadi pertanyaan. Silakan. Apakah ada yang mau mencoba? Oh ya, Ibu Rosmi bilang sebaiknya. Oke, terima kasih Bu Rosmi. Sekarang menggunakan kata pertanyaan bagaimana? Ya. Kamu sudah pernah nggak ngerasain buah durian atau buah mangga? Oke, terima kasih Pak. Itu ya, oke, terima kasih. Terus dia jawabnya udah, belum, tapi nggak mau. Nah, pertanyaannya diubah, jangan sampai cuma 2 jawaban ya atau tidak. Betul. Yang lain, Pak. Jadi setelah itu dia akan bertanya belum masalah. Nah, kalau kamu mau tahu buah durian itu enak atau buah mangga itu enak dan bisa mendatangkan kesehatan bagi Ya, kita. seru Pak. Dia akan mencoba. Reasoning ya, reasoning. Sekarang pertanyaannya pakai pertanyaan seperti yang ada di dalam chat. Ya. Buah apa kamu kan? Nah, itu pertanyaan ya. Pertanyaannya bukan iya dan tidak, tapi pertanyaannya banyak. Terus, buah apa yang kamu suka? Gitu ya. Atau ada lagi, Ibu Linda, kamu mau makan buah apa saja? Atau yuk kita ke supermarket, kamu pilih mau makan buah yang mana? Atau Oma kan bukan supermarket ya. Oma kan bukan supermarket. Jadi Oma punya apel dan pir. Kamu mau yang mana? Gitu ya. Jadi makasih untuk pertanyaannya ya.
Bu. Nah, oke, terima kasih. Saya lanjutin. Jadi bertanya ya. Yang selanjutnya, nah ini ada hal yang kelima, tapi gini, ya nggak mau saya mah maunya terus nasehatin, saya terusnya mau kasih perintah. Kenapa? Karena di Ulangan 6 dibilang tuh, apa yang kuperintahkan kepadamu harus engkau perhatikan, harus engkau hajarkan berulang-ulang, membicarakan apabila duduk, apabila perjalanan, apabila berbaring, apabila bangun, gitu ya. Nah, ini ayat tuh jadi bagaimana maksudnya? Kita nggak boleh perintahkan, nggak boleh berulang-ulang. Nah, begini Bapak Ibu, ayat ini sebetulnya bukan buat ayat ini buat orang tua yang sudah mengalami cinta Tuhan seperti orang Israel. Maka Tuhan mengajak Bapak Ibu untuk yang sudah mengalami cinta Tuhan, mengajarkan ulang-ulang untuk mencintai Tuhan. Itu garis bawahnya. Jadi bukan ngajarin harus makan buah, harus berdoa, harus ulang-ulang bikin mereka ke sekolah minggu, bukan. Tapi apa? Ajar berulang-ulang bagaimana opa, oma, bapak, ibu menunjukkan sayang kepada Tuhan. Itu berarti nggak bisa dengan kata-kata kan? Membicarakan cinta bapak, ibu, dan opa, oma kepada cucu-cucu. Membicarakan tuh menceritakan. Jadi waktu duduk-duduk gitu ya. Oma tuh dek paling senang banget kalau ngajar sekolah minggu. Jadi sampai hari ini Oma tuh terus ngajar sekolah minggu. Senang rasanya ketemu anak-anak, mereka bisa nyanyi lagu-lagu sekolah minggu gitu ya. Rasanya kangen sama mereka. Nah, itu Oma sedang menceritakan, membicarakan tentang indahnya melayani Tuhan. Jadi melayani itu bukan keharusan Bapak Ibu, tapi indah. Dan itu diceritakan. Atau dalam perjalanan nih, daripada anak main gadget ya, cucu main gadget, mulai tuh membicarakan dalam perjalanan kan. Wow, dek, coba lihat dek. Lihat ya, bagaimana Tuhan menggambar awan itu indah banget ya. Coba lihat tuh, ada yang gambar beruang. Oh masih lihat tuh gambar beruang. Waduh, itu keren banget Tuhan gambarnya ya. Menakjubkan. Keren banget Tuhan. Itu Bapak, Ibu, Opa, Oma sedang mengajak anak-anak mengimitasi namanya. Imitasi itu memberi contoh bagaimana mengagumi Tuhan, mencintai Tuhan, mensyukuri cinta Tuhan dalam bentuk kata-kata dan kekaguman. Nah, jadi dengan cara seperti itu, anak-anak punya namanya SLO, tips hari ini. Significant Learning Opportunity. Kesempatan untuk belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, selamat memberikan impresi yang kuat buat anak cucu, bagaimana dalam kesempatan belajar, anak-anak dan cucu menjadi senang, menikmati, bukan dengan paksaan, bukan dengan harus, dan bukan dengan jangan. Sekarang kita ubah terakhir, kita tutup dengan kalau opa, oma, aku takut. Kita pakai 5 yang mana? Pakai reasoning, pakai choices, pakai questioning, pakai imitating, atau pakai storytelling. Yang mana Bapak Ibu mau lakukan? Silakan siapa yang mau mencoba? Silakan siapa yang mau mencoba? Kalau anak bilang, opa, oma, aku takut. Misalnya, aku takut besok nggak lulus, ada ujian atau ada tes. Nah, opa, oma pakai yang mana dari 5 itu? Silakan. Kira-kira ada yang mau ngomong? Ada yang mau coba bicara? Ya, bagaimana Bu Erna? Ya, saya punya cucu 2, yang paling besar kelas 3. Dia kalau besok mau ulangan suka bilang gini, kan bilang ke saya mama, ke bundanya bunda, jadi ke saya mama. Mama, adik takut. Kenapa? Adik kan udah belajar. Kalau kita sudah belajar pasti bisa, jadi jangan takut. Oh ya gitu ya, iya. Kalau nggak bisa ya lewat dulu. Nanti adik ingat dikerjakan lagi. Saya suka beri penjelasan begitu, Bu. Ya. Sekarang kita ubah, Bu. Ubah kata jangan takut menjadi apa?
Apa dari 5 itu, Bu? Ada storytelling, ada imitating, ada questioning. Storytelling. Bu Wiwit, Bu Wiwit storytelling ya? Gimana Bu Wiwit cara Iya. storytellingnya? Gimana Bu cara storytellingnya? Ini ada juga di dalam chat ya. Bu Eva, gimana caranya storytelling? Kalau Oma aku takut besok mau ulangan gitu ya. Terus Ibu Eva akan ngomong apa? Storytellingnya gimana Bu? Oke, saya bantu ya. Bagaimana cara bantunya? Gimana cara ngomongnya? Opa, aku takut besok mau ulangan. Kita pakai kata storytelling ya, Bapak Ibu. Jadi storytelling ngomong gini. Em, Dek, waktu mami ulangan sakit perut banget deh, sakit perut dah, udah nggak tahu deh gimana caranya. Tapi tiba-tiba ya, ada teman mami tuh di sebelah. Kenapa dia diem aja? Lu ngapain tuh? Ini kan kita mau ujian nih takut gitu kan. Ntar gue doa dulu katanya. Nah, sejak itu tuh Oma inget kalau mau ujian doa dulu seperti teman Oma. Bener lu, jadi tenang. Nah, kamu mau doanya di mana? Ini choices ya. Kamu mau doain Oma atau mau doa sendiri gitu ya. Oke, demikian. Oke, Ibu Joyce, cerita tentang Daud dan Goliat gimana caranya, Bu? Silakan. Pakai contoh Daud dan Goliat ya. Goliat datang dengan badan besar, tapi Daud datang dengan nama Tuhan. Nah, kamu mau pilih yang mana nih? Dengan kekuatan kamu atau dengan pimpinan Tuhan? Terima kasih, Bu Jo. Nah, demikian Bapak Ibu, itu dari saya. Semoga Bapak Ibu menjadi opa oma dan orang tua yang semakin bijak. Karena prinsipnya opa oma bijak, cucu bahagia. Tuhan memberkati. Demikian Pak Hendra. Eh, Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita buka ruang tanya jawab ya Karyani ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Adakah Bapak Ibu yang menanyakan langsung open mic ya, Bapak dan Ibu, supaya saya bisa tahu. Ah, selamat siang, Bu Riani dan Pak Hendra. Selamat siang Bu, silakan. Saya mendengar sesi dari Bu Riani ini, saya jadi ingat sekarang banyak sekali ya remaja itu kayak nggak takut gitu apa melakukan kekerasan ya, menyiksa, bahkan anak TK juga nggak takut sama gurunya. Apa mungkin itu juga kita jadi salah ya dalam mengasuh dan membimbing cucu-cucu atau gimana? Terima kasih, itu aja. Oke, Karyani langsung Kak, silakan. Ya, eh ya Bu Eni, anak-anak sekarang berontak karena di dalam dunia media dan pendidikan juga diajak bagaimana kita boleh menyatakan pendapat kita. Nah, hanya saja kalau orang tua masih berpikir mereka lebih berkuasa atau powerful, akhirnya orang tua nggak mengajak dan mengajar anak bagaimana beropini, berargumentasi, atau berpendapat secara sehat. Yang ada adalah pemberontakan. Tapi kalau kita udah sadar nih, oh ya, saya juga nggak mau powerful, saya nggak mau seperti penjajah nih, saya juga nggak mau menekan anak. Kita bisa ajak dan ajar mereka baik. Seperti saya boleh bermamami, tapi kita ngomong nggak pakai marah, kita ngomong baik-baik, menyatakan pendapat perbedaan kita. Gitu. Nah, itu akhirnya membuat anak menjadi lebih kritis, Bu, justru. Bukan berontak, tapi kritis. Terima kasih, Bu Eni. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan, kalau ada lagi. Saya Silakan Pak Ibu Endra. Tris. Iya. Ibu Pendeta Riani, saya punya cucu usianya 15 bulan. Nah, memang saya paling sebulan sekali bertemu begitu. Nah, kadang memang saya ini ayo dimakan begitu. Saya cenderung memaksa memberi penjelasan atau menyuruh dia sekarang senang membuang sampah. Saya sering melatih
tolong buang sampah ke sana ya, lalu dia lari membuang sampah. Nah, dengan mendengarkan penjelasan Ibu tadi, apa yang sudah saya lakukan ini, gimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak kurang tepat agar bisa sesuai dengan pendidikan yang sekarang untuk anak-anak itu. Ya. Gimana caranya, Bu? Oke Bu, makasih banget Bu. Dengan Ibu ngebelajar itu udah paling bagus banget. Itu udah langkah awal yang sangat tepat gitu. Jadi kita kan sama-sama belajar nih Bu di sini ya. Belajar bisa juga dari kesalahan. Kita melakukan kesalahan di masa lalu, kita memperbaiki di masa depan. Nah, tadi 5 tips itu Bu. Yang pertama, kalau Ibu memang mau mengajak dia untuk makan apa yang ibu tawarkan, pakai alasan. Misalnya, eh, ini Uti ada makanan ini dibikinnya itu susah loh dari malam kemarin. Ya. Terus untuk kamu. Terus aku nggak mau Uti gitu kan ya. Misalnya dia bilang gitu kan. Nah, Uti nggak boleh paksa nih. Uti dengan bilang, oke, mau makannya sekarang atau dibawa pulang. Kan bisa kan? Ya, jadi dia punya pilihan, nggak merasa dipaksa. Kalau dia bilang dibawa pulang aja deh, berarti dia belum mau makan. Ya nggak apa-apa dong. Nggak, kita menerima pendapat yang berbeda. Terus yang lain lagi, ada tadi kan reasoning, ada choices, ada storytelling. Kamu tahu nggak, Uti nih ya, dulu paling suka makanan ini. Kenapa? Karena kalau abis makan ini, makannya rame-rame, terus kita tuh bisa kayak, misalnya ada kue enak gitu, yang kue lapis. Makannya tuh satu lembar, satu lembar. Jadi dia tahu kenapa alasan, oh ya satu lembar, itu diceritain. Dan itu kita suka tukeran sama teman-teman. Yang merah, saya suka, ya udah tukeran yang merah, misalnya. Itu storytelling. Membuat anak mau makan apa yang kita sajikan. Tapi juga ada kita imitating. Ini enak loh. Yuk kita makan bareng. Nggak mau ya. Kamu mau dibawa pulang atau dimakan sini? Nah, sambil menunjukkan enaknya makan itu. Nah, tapi sekali lagi ya memang kita nggak bisa paksa Uti. Kita memberikan pilihan dan ketika anak memilih yang berbeda dari kita menghargai. Jadi itu dulu. Ketika dia tahu bahwa dia dihargai, nanti dia mau datang lagi ke Utinya. Iya. Terima kasih, Ya. Bu Tis. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Rosme. Di chat, kalau anak ketika diberi choices malah bilang terserah mami aja, malas milih, bagaimana Bu? Oke, makasih banget ya. Banyak anak malas milih karena banyak alasan. Beberapa alasan. Bisa karena dia takut kalau salah milih. Anak yang hati-hati, anak yang dilahirkan sangat hati-hati, dia tidak mau salah. Kalau dia salah memilih, dia tahu akibatnya, dia bisa dimarahin, dia bisa gagal, dia bisa mengalami kesulitan saat memilih tersebut. Maka ada anak-anak yang menyerahkan kepada orang tua karena dia tahu kalau orang tua yang milih, yang nanggung akibatnya nanti orang tua. Nah, kalau anak seperti ini, dia perlu belajar bahwa pilihan dia kita hargai. Jadi, pilihan dia perlu kita hargai. Jadi ketika dia memilih tapi salah, nah makanya kita kasih pilihannya yang baik dan benar nih, Ibu Rosme. Jadi bukan pilihan yang mau ikut mama atau sendirian di rumah, gitu kan? Ya terserah mama lah gitu ya. Karena kalau gue sendirian juga saya tidak suka gitu kan ya. Nah jadi kasih pilihan yang baik. Misalnya mau pergi sekarang atau pergi 5 menit lagi. Terserah mami deh gitu kan ya. Loh kamu pilih, kenapa? Nah berikan reasonnya. Kalau kamu yang pilih, mami senang. Kalau kamu yang pilih, kalau mami yang pilih, kamu kan bisa nggak senang, gitu. Nah, jadi kasih alasan. Jadi pilihan itu perlu ada alasan. Pelan-pelan melatihnya, karena latihan mulai dari memilih awal itu perlu pilihan-pilihan yang mudah. Konsekuensinya sederhana. Misalnya, mau makan sekarang atau makan 1 jam lagi. Kalau makan sekarang,
adanya cuman ini. Kalau makan nanti, mama atau mami bisa masak dulu. Nah, ketika mereka bilang terserah, ya udah. Kalau terserah mami pilihannya menunggu kamu untuk menjawab. Tungguin aja, misalnya gitu ya. Jadi kita perlu punya waktu menunggu mereka berpikir dan mengambil jawaban. Tapi itu ketika mereka menjawab dan mereka menanggung konsekuensinya, kalau nggak enak kita temenin. Sehingga anak belajar menanggung akibat walaupun tidak enak tanpa disalahkan atau dihakimi bahkan dihukum. Begitu Bro Rosme, semoga menjawab. Ada lagi Bu Eva, anak saya menuju SMP. Lebih suka cerita tentang pergaulan di sekolah dengan guru BP-nya. Apa karena dia merasa tidak percaya sama saya sebagai ibunya? Nah, saya nggak tahu Bu, mesti ditanya anaknya. Tapi bisa jadi iya. Karena kalau anak-anak kita mulai bercerita hal-hal yang menurut kita tidak baik dan tidak benar, muncul tuh, jangan takut, jangan lakukan, jangan mikir seperti itu, mulai banyak jangan dan larangan. Misalnya aja, siapkah ibu ketika anak ibu menuju jenjang SMP, dia bilang, Mam, saya suka sama tuh anak. Kenapa? Dia bagus banget. Saya pengen pacaran sama dia. Adakah respon ibu yang tidak menggunakan kata jangan atau harus? Tapi coba terima dulu deh. Dia maunya apa, dia sukanya siapa. Nah, mungkin ini saya menduga guru BP-nya belajar pendidikan seperti yang kita pelajari hari ini. Sehingga itu membuat anak-anak yang datang ke dia curhat itu merasa nyaman. Tanpa penghakiman, tanpa instruksi, tanpa nasihat panjang, tapi didengarkan sebagai teman. Karena, nah ini Bu, saya pingin anak saya bisa curhat dengan saya, caranya gimana? Caranya Bu, setiap kali dia ngomong, ibu tidak berkomentar dengan nasihat, membandingkan, seperti yang tadi saya katakan, menghakimi, melarang, memerintah. Nah ini kita hindari. Sehingga anak nyaman cerita apa aja. Bahkan cerita yang tidak menyenangkan. Mami tadi saya dihukum guru, oh ya, kenapa? Gitu kan, pakai questioning atau pertanyaan. Iya, soalnya aku tuh nggak bikin PR. Oh ya, kenapa kamu nggak bikin PR? Gitu. Jadi questioning, bukan dengan perintah. Makanya kamu sih nggak dengerin mami. Nah udah deh, dia mundur tuh. Jadi ada cara ya, Bu. Dan sekarang cara kita belajar, kalau Bapak Ibu mengikuti tadi apa yang sudah saya ceritakan atau paparkan, semoga anak-anak bisa lebih curhat dengan Bapak Ibu. Terima kasih Bu, Bu Eva. Pertanyaan selanjutnya, apakah faktor keteladanan juga ikut berperan? Itu yang saya tadi sebut dengan imitating, Pak. Mencontoh, mengimitasi. Kalau bapaknya tidak pernah ke gereja, ya anaknya nggak mau ke gereja. Kalau ibunya tidak pernah pelayanan, anaknya juga malas pelayanan bisa. Karena 80-90% anak remaja yang saya survei dalam kepengurusan, mereka bilang bahwa mereka pelayanan ikutin papa mamahnya. Jadi imitating atau keteladanan sangat penting, Pak Jo, Pendeta Jo. Terima kasih untuk mengingatkan ya. Karena bagaimana anak bisa menghilangkan ketakutan jika orang tua aja penuh ketakutan dan kekhawatiran. Benar banget. Jadi kalau Bapak Ibu masih takut dan belum bergantung sama Tuhan, maka seperti Pendeta Jo bilang, anak-anak akan takut. Karena apa yang ditakutin orang tua bisa jadi ditakutin oleh anak. Terima kasih Pak Jo. Demikian Bapak Ibu, Pendeta Hendra dari saya. Apakah sudah ada cukup ya. terakhir? Terima kasih Karyani, Ya. Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama pada seri saat ini. Kita belajar banyak pasti untuk materi saat ini. Saya ada satu pertanyaan terakhir, Kak. Ibu Pratiwi udah dibahas Kak tadi? Ya, gimana? Ya, cucu saya 3 tahun 5 bulan. Saat mau makan, tidur, atau berangkat ke sekolah, minggu dia selalu mengajak berdoa. Ya, karena saya selalu mengajarkan berdoa dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Sampai suatu hari dia
suruh membuang sampah bungkus makanan di dapur, dia bilang takut. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan? Karena saya yakin itu akibat perkataan orang yang ada di rumah. Hmm. Ya, terima kasih Bu Pratiwi. Oke. Satu, kita pakai reasoning ya. Tadi reasoning itu memberikan alasan. Jadi alasan, kalau Oma percaya loh, Dek, kalau Tuhan Yesus tuh ada di hati kita. Jadi kalau Oma takut ya, Oma akan nyanyi itu dalam hati atau di mulut Oma. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu Oma percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Sehingga kita nggak takut. Itu satu. Yang kedua, itu kan reasoning ya, reasoning. Yang kedua, pakai choices. Pakai choices tuh pilihan ya Bu Pratiwi. Pakai choices tuh begini, mau ke dapur ditemenin Oma atau sendiri sambil nyanyi dalam nama Yesus. Gitu. Jadi diajak untuk memilih, tapi juga dikasih alasan, dikasih cerita tadi storytelling, ada Tuhan Yesus loh di dalam hati. Nah, yang ketiga itu tadi melalui apa saya lupa tuh. Yang ketiga itu yang keempat itu kalau mereka questioning ya. Jadi kalau questioning itu begini Bu Pratiwi. Kita bisa tanyakan, apa yang membuat kamu takut? Jadi kita perlu tahu dulu alasannya. Misalnya dia bilang, ada yang cerita aku di kamar di dapur tuh ada ini Oma, atau dia bilang aku lihat sesuatu Oma. Nah, itu perlu dieksplor atau dicari tahu apa alasannya. Makanya questioning. Kalau imitating ya kita contohin bagaimana misalnya dalam keadaan mati lampu, jalan bersama anak, atau nyalahin lampu dulu, atau kita masuk ke dalam dapur dengan sambil bilang, Tuhan Yesus, aku mau ke dapur, tolong Tuhan ada bersama saya sehingga nggak ada yang ganggu saya, misalnya gitu. Itu imitating atau memberi teladan, seperti yang Pendeta Joe bilang tadi. Jadi bisa kita pakai 5 hal itu Bu, kita coba. Semoga Ibu menemukan apa alasan anak atau cucu Ibu menjadi takut. Gitu. Terima kasih. Oke.